Keisha. Aku di sini sebagai wakil ketua dari Gameton tahun 2025. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Gameton itu adalah lomba desain board game tingkat nasional. Nah, dan sekarang aku lagi bersama Martin selaku CEO dari Table Toys Game yang merupakan afiliasi dari Gameton 2025. Say hello Martin. Iya, hello. Hello yang di sana juga. Oke, jadi kita langsung aja nih. Kan Gameton kan sudah masuk season 4 nih ya. Dan sebenarnya ini merupakan Gameton pertamaku ya. Jadi boleh deh diceritakan dulu gimana sih kok tiba-tiba ada Gameton? Wah, ceritanya sebenarnya cukup singkat. Jadi ceritanya dimulai ketika COVID, kita ada beberapa pegiat industri board game ya, bisa dibilang orang-orang lama yang mungkin dulu pernah tahu juga di 2015 itu ada namanya Board Game Challenge dari Kompas gitu kan. Jadi mereka ini rindu nih katanya supaya industri lokal di Indonesia ini bisa bertumbuh lagi, sepertinya harus diadakan kompetisi nasional nih, kompetisi desain nasional. Tetapi kan sudah lama ini ya, 2015, terus ketika itu COVID 2020 atau 2021 deh kurang lebih gitu ya. Kita bincang-bincang dan akhirnya menarik juga. Terus akhirnya kita rapat, terus oke, coba kita bikin aja dulu sendiri gitu kan ya. Jadi tanpa sponsor untuk turnamen nasional yang intinya konsepnya mirip dengan Board Game Challenge yang diadakan dari Kompas 2015. Kurang lebih gitu aja sih untuk awalnya. First seasonnya seperti itu. Oke, nah bagi teman-teman yang belum tahu, season 4 ini postingan Gametonnya cukup rame kan. Di sini tuh banyak banget yang share-share tentang fully funded by Aircraft. Jadi, kalau teman-teman belum tahu nih ya, Gameton ini merupakan mendapatkan dukungan luar biasa dari Aircraft tahun ini, beda dari season-season sebelumnya nih. Kalau boleh tahu nih, teman-teman juga penasaran kan? Tahun ini dukungan dan hadiah dari Aircraft tuh apa aja ya? Spill. Oke, jadi karena tahun ini tuh dapat fully funded dari Aircraft juga, jadi sebenarnya ada cukup banyak yang cukup berbeda dari tahun sebelumnya, ya kan? Yang paling pasti yang pertama adalah kita ada offline showcase, jadi gitu. Oke, kita ada offline showcase yang diadakan di Jakarta, gitu kan ya, di Blok M Hub. Acaranya kita jalankan bersama dengan Indonesia Game Week. Jadi program dari government juga. Itu yang paling pertama, yang paling krusial, di mana jadi semua finalis top 10 itu diterbangkan mendapatkan akomodasi tempat tinggal untuk bisa showcase offline di Indonesia Game Week. Gitu selama hampir 5 hari, kurang lebih 5 hari. Nah, terus pembicaranya juga ini penting-penting juga. Jadi pertama ada pembicara online dari desainer Arnak, mungkin kalau pernah tahu. Jadi Lost List of Arnak itu game yang booming banget 2023 kalau nggak salah keluar, itu dari CGE. Dan yang paling terkenal sebenarnya adalah gamenya dia adalah Codename, yang bisa dibilang ya salah satu yang sudah paling booming party game di worldwide, kurang lebih gitu. Jadi desainernya jadi Elwin Enmin jadi pembicara. Lalu yang paling penting lagi kita datangkan ke sini ke Indonesia gitu kan ya, Vice President dari Mandu Games. Oke, jadi namanya Marco. Luar biasa sekali. Jadi ada sharing offline gitu kan, ketika acara juga di Indonesia Game Week, sharing offline. Jadi para finalis juga bisa tanya jawab, bisa tanya mengenai industri board game, terlebih lagi internasional dan Asia. Kurang lebih kita nih di-compare dengan Southeast Asia bagaimana, dengan Asia, dengan Jepang, Korea bagaimana, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Itu yang sangat berbeda banget dari tahun lalu sih. Oh gitu ya. Jadi memang banyak ya, sangat berbeda dari season sebelumnya. Iya. Dan aku dengar-dengar nih berarti pemenang dari top 3-nya ini dicetak gitu ya, semua gamenya ya. Jadi kali ini, jadi kalau mungkin lihat di postingan juga ada nih hadiah total 45 juta. Jadi itu memang untuk print run atau bisa dibilang untuk dicetak. Jadi gitu ya. Jadi memang 3 finalis pasti dicetak, kurang lebih gitu. Wow, sangat berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oke nih, kita lanjut ya. Jadi kalian kan tahu tuh banyak banget kan semua hadiah-hadiah dari Aircraft yang pada tahun ini. Nah, mungkin teman-teman pada tahu Sekata kan ya. Sekatan itu juga merupakan keluaran dari Gameton loh, tahun 2021. Dan termasuk game Indo yang terlaris deh. Nah, semua orang kan udah pada tahu Sekata. Tahun-tahun ini juga semua top 10-nya juga keren-keren tuh. Nah, dari Ko Martin sendiri, kira-kira bisa di-spill tuh keren-kerennya kayak gimana tuh top 10-nya? Wah, untuk top 10 kali ini, jadi
Yang paling penting adalah jadi para peserta ini sudah melakukan inkubasi yang luar biasa. Jadi gitu ya. Jadi perubahannya meskipun waktunya cuma 1 minggu ya, kita 1 minggu itu untuk inkubasi, terus 1 minggu lagi untuk proses cetak, bikin mockup baru gitu kan, 1 minggu lagi untuk persiapan gitu kan ya. Itu para peserta sudah melakukan perubahan yang signifikan dan ke 10-10-nya ini bisa dibilang sudah playable banget gitu. Marco gitu kan ya, Vice President juga mencoba game-game dari finalis dan beliau sendiri bilang bahwa wah gamenya ini sudah punya potensi semua lah, bisa bilang gitu, bisa dibilang sudah cukup jadi gitu kan. Meskipun banyak juga para desainer yang mungkin masih bisa dibilang pemula lah ya, first time designer atau mungkin barusan bikin 2 game kurang lebih gitu, tapi gamenya bisa dibilang sudah cukup poles. Jadi gitu sih yang membedakan juga gitu. Oke, nah terkait inkubasinya nih, kira-kira apakah ada support dari pemerintah juga terkait inkubasinya dan inkubasi gitu, apakah ada ya? Oh ya, jadi untuk tahun ini, jadi inkubasi itu yang paling spesial dapat juga bonus untuk membuat mockup dan kontrak juga selama inkubasi gitu kan ya, juga dapat seat yang jauh lebih lengkap juga, modul-modul juga jauh lebih lengkap gitu kan ya. Jadi inkubasinya benar-benar lebih terarah lah kurang lebih gitu. Jadi lebih on point dan mereka semua juga dapat intinya budget untuk bikin mockup yang lebih bagus lagi, kurang lebih gitu sih. Oke nih, nah kan tadi udah banyak tuh perbedaan-perbedaannya kan yang katanya memang sangat signifikan. Mungkin bisa di-spill satu contoh menarik dari proses inkubasi itu, satu game aja nggak apa-apa deh. Mungkin kayak dari A terus tiba-tiba jadi A++ gitu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa gitu ya. Tapi salah satu contoh yang paling menarik itu kan yang paling biasanya paling ini ya, paling berubahnya paling signifikan gitu kan. Jadi salah satunya tuh yang finalis kali ini juga yaitu adalah Manik. Jadi sebelumnya tuh boxnya tuh bisa dibilang besar sekali. Sebenarnya nggak sekali tapi besar. Seukuran sepatu lah ya, kurang lebih boxnya hampiran gitu kan. Sedangkan gamenya sebenarnya kan game kartu gitu kan ya. Terus oke, di inkubasi sendiri sebenarnya kan juga dari publisher memberikan saran ini secara nilai ekonomis ya. Jadi memang kalau dengan harga segini, dengan komponen segini sebenarnya kita bisa dikompres nih jauh lebih kecil, kita buang nih player board gitu kan ya, kita buang juga nih box sebesar ini dan sebagainya. Jadi perbedaannya ketika muncul di Indonesian Game Week di offline showcase, ini boxnya jadi istilahnya pack. Jadi kalau orang kalian tahu itu Uno, jadi boxnya jadi Uno. Bahkan ya, jadi dari kotak sepatu jadi Uno gitu kan ya. Jadi itu kalau secara industri, jadi seakan-akan kalian kalau beli barang harga 500.000 jadi 100.000 tuh, kurang lebih gitu. Jadi kita potong tinggal 20% dari harganya gitu kan. Jadi itu salah satu juga inkubasi yang diajarkan di Gameton juga. Jadi termasuk nilai ekonomis juga. Jadi gitu sih. Itu yang salah satu yang surprisingly dan berhasil juga gitu. Nah, jadi itu tadi dari sekian banyak perjalanan Gameton ya, dari dengan Gameton, offline workshop juga, terus sampai di showcase offline Indonesia Game Week. Nah, last but not least nih, Iya. kira-kira apa harapan untuk season selanjutnya? Wah. Sebenarnya yang pasti harapan season berikutnya yang pasti lebih baik lagi, lebih ramai. Yang terutama di pameran offline-nya kita berharap lebih ramai lagi karena sebenarnya kita sendiri pingin juga seperti mirip ada exhibition board game yang besar juga, mirip dengan negara-negara tetangga juga gitu kan ya, Asia-Asia yang lainnya juga, di mana ada exhibition board game yang terdiri dari booth-booth para kreator lokal. Jadi sebenarnya gitu sih. Jadi kan kemarin itu kita bisa bilang 10 ditambah beberapa publisher lokal juga yang mungkin booth, itu sudah cukup ramai. Jadi kita berharap bisa at least naik lah, kurang lebih gitu sih, bisa naik 50%, itu bagus sudah. Jadi lebih banyak aja sih. Jadi bisa bayangkan kalau acara offline-nya nanti bisa mungkin di atrium mall dan sebagainya, mungkin seperti itu sih. Sebenarnya gitu aja. Oke, jadi untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mari mendukung industri board game kita. Jadi semoga berharap untuk tahun setuju ya. Oke, jadi berharap untuk tahun season-season selanjutnya diharapkan buat pemerintah juga tetap mendukung industri board game kita. Oke, aku rasa mungkin sudah cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah tidak ada? Nah, terima kasih semua para peserta yang sudah ikut join Gameton 2025. Semoga kita berjumpa lagi di tahun berikutnya, di season berikutnya. Amin. Baik, bye-bye. Sekian dari Gameton 2025.